sekali nggak ada basic bisnis, keluarga, orang tua nggak ada yang bisnis, usaha makanan juga nggak ada. Jadi benar-benar ini yang start from scratch banget gitu, bener-bener praktisi aja. Kita pernah nyoba di yang lama, terus apa yang bisa kita bikin ini lebih enak gitu kan. Terus sistemnya juga kita mempelajari. Dulu kan buka-buka franchise orang, kita tahu kan ini sistemnya yang oke, yang mana, ini yang bisa potensi menimbulkan problem apa gitu. Kita bikinlah, kita sesuaikan dengan dari yang udah kita pelajari sebelumnya, kita mau bikin sistem yang seperti ini. Karena punya perusahaan sendiri kan jadi enak ya, nggak punya partner outsider yang mungkin majority gitu. Jadi kita sekarang bisa kayak mengontrol gitu, kita mau seperti apa, ngambil decision seperti apa based on kita agreement bareng-bareng gitu. Jadi itu kesulitannya memang ya. Jadi Sabtu Minggu itu misalnya ada pameran, ada opening gitu ya, aku pakai untuk itu. Jadi bukan untuk free time liburan atau apa, tapi untuk ngembangin bisnis. Aku ada coaching juga kan. Nah ikut mau kelas-kelas pelatihan itu jadi susah. Jadi cuti aku pun aku gunakan ya untuk keperluan bisnis gitu kan. Makin ngerasa kayak cuti 12 hari setahun plus weekend itu nggak cukup untuk ngembangin bisnis gitu. Akhirnya setelah udah resign, wah itu enak banget. Jadi aku ada pelatihan yang mau di hotel mana, mau pelatihan di Bandung, mau pelatihannya 3 hari, 4 hari, 5 hari itu kayak puas banget gitu. Untuk ngisi ilmunya gitu. Jadi aku pakai pas aku baru resign itu sampai 6 bulan terakhir kemarin ini adalah banyak banget untuk program pelatihan dan perbaikan fundamental di bisnis Mama Roti gitu. Halo, nama aku Prima Alvernia. Bisnis aku nih brandnya namanya Mama Roti, the mother of all buns. Gak sengaja awalnya, karena bisnis ini juga gak di planning sebelumnya. Jadi mantan suamiku waktu itu pas lagi pandemi pecah kongsi sama partner bisnisnya yang lama. Gitu, dia punya brand roti kupi seperti ini dengan merek lain. Terus tahu-tahu pecah kongsi. Setelah pecah kongsi itu kan jadi dia mau bisnis, ngebangun sebuah brand baru dengan konsep roti yang dijual tuh produknya sama dengan konsep yang berbeda. Terus saya bantuin mikir kan, apa ya namanya gitu. Nah saya tanya, brand seperti ini jenis Mexican buns yang nomor 1 di dunia yang paling banyak cabangnya namanya apa? Ada nggak gitu? Market leadernya siapa? Terus dia bilang namanya Papa Roti. Papa Roti itu ada di berbagai negara, di puluhan negara. Oh kalau gitu kita cek aja Mama Rotinya terdaftar nggak di Haki. Jadi dia Papa Roti, the father of all buns. Habis itu kita cek di Hakinya masih bisa, kita daftar. Ya udah, jadilah nama Mama Roti, the mother of all buns. Karena yang lainnya kan di sini ada anaknya ya, kayak brand Roti Boy atau apa, Mama Roti belum ada, udah kita bikin aja Mama Roti, as simple as that. Kalau aku pribadi yang ngebangun perusahaan sendiri, ini tuh baru pertama kali. Dulu kan background aku dari presenting kan, presenting, dosen, komunikasi, intinya dari D3 sampai S2 aku tuh semua di bidang komunikasi. Dan bisnis pertama kali yang punya PT tuh ya ini. Kalau sebelum-sebelumnya aku tuh buka outlet kayak brand roti kupi yang lain, sebelumnya aku buka kayak 3 outlet, terus ada bebek, aku beli franchise orang, aku bukain usaha-usaha karena beli kemitraan, nggak mau ribet kan mikir ya. Jadi ngambil yang udah ready aja lah, kita udah buka outlet, udah ada konsepnya, nggak perlu mikirin dari nol, ya udah kita jalanin. Nah, kalau ini Mama Roti ngebangun dari awal kayak pabrik dan lain-lainnya tuh ini buat aku pertama kali. Tapi kalau mantan suami aku itu emang di brand sebelumnya dia ngejalanin bisnis yang mirip serupa seperti ini selama 5 tahun gitu. Dari SMA kelas 1 sih, itu emang cita-cita aku jadi presenter. Pas kelas 1 SMA kita harus milih kan mau masuk IPA apa IPS gitu. Walaupun nilai aku lebih tinggi di IPA dan minatnya lebih ke IPA, tapi di satu sisi kayak ngebayangin kan nanti kalau lulus mau kerjanya jadi apa. Nggak kepikiran mau jadi dokter karena ngelihat darah takut gitu kan. Terus apa mau jadi ilmuwan, kayaknya nggak juga gitu. Terus nyari inspirasi, ngeliatlah di TV ada presenter berita gitu. Aku ngeliatnya tuh kayak, oh pengen nih image yang seperti ini, pinter, terus kelihatannya berwibawa apa segala macem. Aku pengen nanti kalau gede kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku milih jurusan IPS, terus ngambil kuliahnya komunikasi, lanjut terus pintunya kebuka aja gitu untuk masuk ke TV gitu.
Nah aku itu nggak pernah ngelamar kerja. Jadi dari awal pas dulu di kampus jadi duta kampus di UNJ waktu D3 itu. Jadi aku angkatan pertama yang ada pemilihan duta universitas. Nah waktu itu kepala UPT Humasnya lagi minta tolong sama aku. Prim bisa nggak nge-MC di acara Mem mau ada reuni teman-teman SMA 1 Medan tuh. Nah pas di sana nggak taunya direktur pemberitaannya MNC Media teman seangkatannya dia ketemu di sana gitu. Ya gitu, nih anak gue nih gitu baru lulus gitu, mau daftar dong kerja di kantor lo gitu di MNC Media. Akhirnya udah saya kirim email CV ke beliau. Abis itu saya dapat surat panggilan dari tim HRD-nya. Ya udah proses interview, tes kamera dan lain-lain, terima. Nah terus waktu ke TV One juga nggak sengaja, saya lagi liputan waktu di MNC, liputan pemboman ya waktu itu karena saya in-depth di bidang kriminal gitu ya. Lagi ada kasus pemboman, lagi ngeliput, ada GM-nya TV One di sana di lokasi. Terus saya kenalan, ngobrol, tukeran kontak. Terus udah selang berapa lama, beberapa bulan, abis itu dia ngehubungin, Rima apa kabar? Mau nggak pindah ke TV One? Mau nggak jadi presenter? Jadi karena kejadian yang kebetulan itulah, ketemu aja gitu pintunya gitu. Sih aku tuh baru resign 2024 Juni kemarin. Jadi ini baru full time di sini itu sekitar 6 bulan ya. 2021 tuh kita masih ngedaftarin haki dan lain-lain ya, dan PT-nya sendiri baru berdiri itu Mei 2022 gitu. Jadi kita awalnya tuh belum pakai cara kemitraan. Kita kan kalau sekarang kemitraan ya, tapi kalau dulu itu dari keluarga, kayak saya buka 3, mama saya buka, adik saya buka, terus mantan suami keluarganya buka, saudara-saudara, pokoknya kita sampai belasan itu masih punya keluarga dan relasi. Dan dari mitra lama yang kita ajakin untuk pindah, paling tapi itu 1-2 sih, selebihnya banyak keluarga. Nah tahun 2022 baru deh tuh dibukukan secara PT-nya dan lain-lain semuanya, kita ikutlah program-program pameran kemitraan, pameran bisnis. Nah disitulah kita mulai ngembangin konsepnya dengan kemitraan. Setiap misalnya ya di usia belasan, usia 20 akhir waktu itu, jadi ketika mau transisi itu dari teenagers jadi dewasa, dari 20 mau ke 30, dari dewasa ke more mature, itu kan ada kita kayak refleksi diri gitu ya. Itu aku di umur 29, 30 gitu ya. Kayak mikir apakah profesi ini masih mau aku jalankan hingga 10-20 tahun ke depan gitu. Apa aku masih punya minat, intention yang sama seperti dulu gitu. Kayak aku bisa picture myself in the same position gak for the next 10 years gitu kan. Terus aku tuh lagi sambil ngejalanin karena ini jalannya kan bareng-bareng ya. Jadi aku bisa merasakan gitu, hati aku lebih condong, energi aku lebih semangatnya pas ngejalanin yang mana gitu. Waktu itu di TV One masih nyaman banget, lagi enak-enaknya gitu ya. Makanya that's why aku cukup lama, hampir 7 tahun di situ. Nah tapi kan yang namanya organisasi itu pasti ada perubahan ya, kayak atasan berubah, regulasi, peraturan berubah. Jadi ada faktor eksternal yang membuat aku juga berpikiran untuk resign ketika itu. Plus ada faktor internal juga. Jadi di TV One itu kan mostly about politics kan. Nah aku udah menjalani kayak 2 atau 3 periode pemilihan, election gitu. Aku ngerasa kayak pas debat dan lain-lain itu aku nggak begitu intuit gitu, ngelihat orang debat soal politik gitu. Di satu sisi pas aku lagi bukain konten di Instagram ada soal saham, bisnis, aku bisa berjam-jam tuh aku save-savein, terus aku makin penasaran, terus aku ngerasa kayaknya hatinya lebih ke bisnis deh. Kok selama udah mau 10 tahun di TV tapi nggak pernah ya kayak seniat ini nyari berita soal politik dan lain-lain. Tapi giliran ini kok betah, nggak usah disuruh apa tuh kayak langsung keinginan dari dalamnya tuh keluar gitu. Nah terus nemulah tokoh namanya Pak Lohenko. Dia tuh kayak Warren Buffett-nya Indonesia tuh. Jadi dia bisnisnya memang saham, nggak punya atasan, nggak punya bawahan, nggak punya klien, nggak punya kantor gitu. Dia bisa tinggal dimanapun, kapanpun dia mau. Nah tekniknya dia cerita adalah fundamental dari saham. Dia harus ngerti perusahaan itu foundersnya siapa, bagus apa enggak, sehat apa enggak perusahaannya. Aku ngeliat ini inline banget ya. Jadi yang aku jalanin sekarang itu punya benefit di kemudian hari. Dengan aku menggeluti bisnis, ngerti seluk-beluknya operation seperti apa, aku jadi tahu bisnis yang bagus itu harus seperti apa. Dan untuk mencapai ke sana, dapat dividen dan lain-lain, uangnya aku bisa buat investasi aku in the future gitu. Jadi aku ngerasa, oke deh kalau gitu aku mantepin hati, kalau gitu aku mau full time aja, bener-bener ngegodok diri aku, walaupun bener-bener dari nol, dari bisnisnya gitu ya. Aku mau udah 100% nyemplung di bisnis ini gitu.
kita memang keterbatasan dana kan di awal. Modalnya pun juga nggak langsung besar. Tempat sewa rumahnya pun itu adalah punya temen. Ada rumah nggak kepake kayak warisan dari orang tuanya gitu ya, yang nggak disewain. Akhirnya dia bilang udah lu pakai dulu deh, bayar sewanya bisa gampang deh nanti gitu. Itu dari yang sewanya dari 20-an juta lah ya, kurang lebih itu sewa. Jadi lantai bawah kita bikin pabrik, lantai atasnya kantor gitu. Sampai akhirnya sekarang tuh udah bludak banget. Sampai dia kan punya kos-kosan di belakang, 2 kos-kosannya itu kita sewa juga buat karyawan yang nginep. Terus yang tadinya ada aula nggak kepake, kosong, kita isi buat naruh barang-barang. Pos satpamnya kita jadiin gudang, kita renov segala macam lah, udah pokoknya semua sudut udah kita maksimalin. Sampai akhirnya sekarang nih Januari ini kita alhamdulillah udah bisa pindah nyewa 3 ruko 3 lantai gitu. Makanya kita sekarang lagi tahap renovasi gitu sih. Ini yang aku inget gitu ya, aku pernah kena gusur sama TNI. Jadi waktu di outlet yang dulu, di brand yang lama gitu, aku buka bebek sama roti gitu. Itu tuh jalanan yang setiap tahun dari aku SMA aku lewatin, dan situ banyak yang jualan. Jadi aku anggap itu oke, fine, gak masalah gitu ya. Karena aku lihat itu potensinya gede. Nah roti aku nih jalan duluan nih gitu kan. Udah oke, habis itu aku ngambil brand lain, bebek. Nah pas bebek ini aku perlu tempat yang lebih luas kan. Ada yang serumah tuh disewain. Biasanya kan kita booth-booth kecil 3x3, 3x4 gitu ya. Nah jadi si orang ini kayak parkiran atau halaman rumahnya dibikin beberapa outlet gitu, dibikin beberapa kios. Nah aku nyewa salah satu. Nah orang sebelah rumahnya nyewain serumah rumahnya, aku sewa lah. Dapat surat-surat dari TNI gitu kayak panggilan apa harus ninggalin tempat ini. Nah orangnya tuh bohong jadi ceritanya. Nah ini juga pengalaman. Aku nggak pernah minta kayak surat-surat data apa segala macemnya gitu kan pas sewa menyewa gitu. Bener-bener masih inilah bisnis nggak ngerti gitu kan. Nggak taunya ini adalah rumah TNI. Jadi itu boleh ditempatin adalah untuk ditinggalin, nggak boleh diperuntukkan untuk sewa menyewa, apalagi buat buka usaha. Jadi ini mantan TNI-nya ini udah meninggal lah, ini anaknya gitu. Nah sebenarnya orang-orang sepanjang jalan itu juga bandel, tapi itu nggak full serumah, cuman halaman-halamannya aja yang disewain gitu. Jadi aku lagi baru renov, udah keluar duit banyak, terus sewanya dapat murah. Harusnya aku curiga juga kan, kok rumahnya disewainnya murah gitu. Nah mahalnya adalah direnovasi, baru jalan berapa bulan gitu ya, udah dibikin bagus tuh rumah gitu kan. Ini mobil tronton TNI itu datang ke depan, semua diangkut-angkutin. Jadi itu tutup. Ngedown sih ada lah ya, pasti bohong lah ya kalau nggak trauma gitu, kayak hah gue digusur sama TNI gitu, kayak mimpi apa gitu kan. Terus juga pernah pas lagi pandemi aku tuh udah beli brand-brand lain juga, brand minuman, ada Loy itu anak binus gitu ya, yang jual kayak harga kemitraannya berapa belas juta. Terus ada si Boba ya, aku udah bayar DP tuh sampai 50 juta. Sampai sekarang belum aku buka. Karena kan kalau kayak si Boba dan lain itu kayaknya bagus, harus tempatnya yang bener-bener proper atau enggak di mall gitu kan. Tapi waktu itu pas banget lagi pandemi. Jadi aduh gimana ya. Di satu sisi mau buka brand ini, jadi uang aku kan terbatas. Harus menentukan prioritas kan. Mana yang harus uangnya ini dialihkan gitu. Ya udah akhirnya uangnya buat bangun brand sendiri. Yang ini jadi nggak keurus nih. Barang-barangnya si minuman ini, bahkan Loy gerobak itu udah nyampe ke rumah sama barang-barangnya itu udah nggak kepake gitu. Jadi itu udah belasan juta. Terus yang si Boba 50 juta tuh masih ngendep di sana, belum jadi apa-apa sampai sekarang. Yang pasti yang aku janjiin setelah resign kerja terus ngejalanin bisnis, bukannya nggak pusing tapi malah pusing jadi 7 keliling. Waktunya yang tadinya mungkin Sabtu Minggu libur, pas lagi ngejalan bisnis Sabtu Minggu harus masuk. Pikiran tuh 24 jam. Kenapa? Karena kita harus mikirin end to end. Kalau biasa kita kerja kan udah tahu nih, oh aku wawancara, aku ngedit apa. Kalau ini kan kita harus semuanya, misalnya dari finance-nya, HR-nya, gudangnya, produksinya, operasionalnya, sales marketingnya gitu, semua lini harus dipikirin. Apalagi kita baru memulai dari awal. Nah tapi ini bukannya berarti kita akan pusing seumur hidup gitu. Kita kan membangun sistem, maksudnya kita sacrifice di awal untuk benar-benar pikirin fundamentalnya. Kalau udah kokoh, udah punya orang-orangnya, jenderal-jenderalnya, justru nanti kita akan bisa lebih fleksibel dan punya kebermanfaatan yang lebih banyak, bukan untuk diri kita aja tapi juga untuk karyawan kita, untuk partner kita gitu. Kita mau jadi kelas dunia, jadi bukan jago kandang atau misalnya hanya di Jakarta.
hanya di Jawa. Kita mau sekarang di seluruh Indonesia, dan nggak hanya di seluruh Indonesia, pengen juga kita menggempur ke negara-negara lain. Kalau kita lihat kan sekarang China yang banyak masuk ke sini gitu. Kayak brand-brand China banyak banget. Saya juga pengen brand Mama Roti ini nantinya bisa seperti Papa Roti yang ada di puluhan negara gitu. Aku merasa beruntung ikut banyak pelatihan, baca buku dan lain-lain, itu membuka wawasan dan juga minat gitu ya untuk bisa bertarung itu nyalinya taringnya di tingkat global gitu. Dan pengen punya ratusan cabang di tahun 2026. Varian produknya kita Mexican buns fokusnya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ya, kalau aku review dari beberapa brand sejenis Mexican buns yang ada, Mama Roti ini varian rotinya yang paling banyak gitu. Kita ada pandan, kurma, strawberry, choco, cheese, vanilla, terus ada kopi, ada coklat keju, ada 8. Terus kita launching juga produk lainnya, ada choco almond. Terus kita mau ngeluarin varian yang savory-nya juga gitu. Savory itu kayak misalnya isi lemper, isi apa dan lain-lain, yang asin-asin gitu ya. Misalnya isi tahu jeletot dan lain-lain. Ini kita lagi develop. Terus juga ada rasa kayak banana, terus ada serikaya, durian gitu. Jadi kita sekarang per 3 bulan sekali itu melakukan launching new product. Terus ada juga minumannya ada yang basicnya tea, ada juga yang basicnya buah, ada juga yang basicnya coffee. Buat teman-teman Halo Boss yang mau tahu lebih lanjut mengenai Mama Roti itu bisa buka di website kami, ada mamaroti.id. Kita juga udah ada di link tree kita tuh ada di Instagram, mau di TikTok pun juga bisa. Kita di berbagai sosmed udah ada gitu. Nanti bisa langsung japri aja di situ kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Kalau Mama Roti sendiri sekarang udah ada 90 cabang di seluruh Indonesia. Tadi ya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Kepulauan Bangka gitu. Kita open untuk bekerja sama gitu ya. Dan sekarang pun yang ada di bandara ini contohnya di Terminal 2 dan 3. Plus kita dalam waktu dekat akan membuka 9 outlet lagi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga di bandara-bandara lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Halo Boss.